Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Rehabeam. Untuk para lektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Salma 1 Tawari 10 ayat 1 sampai ayat 19. Ibu Cinta Matius pasal 18 ayat 1 sampai 35. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Kristi. 2 Tawari, bukan 1 Tawari. Iya, sorry, 2 Tawari pasal 10, 2 Tawari pasal 10 ayat 1 sampai selesai. Untuk Ibu Salma. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Kristi Wijaya. Jelas Pak suara? Halo. Ya, silakan. Jelas Pak suara? Iya, jelas. Selamat pagi. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur buat pagi hari ini atas kesempatan waktu untuk boleh mendengar firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami, supaya kami melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau di hidup ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati dan kekuatan untuk senantiasa boleh melakukan kehendak Bapa di surga. Urapi hamba-Mu Pastor Joseph Pauljang yang membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Kristi. Silakan Ibu Salma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 10. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepada aku lusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.
Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Rehabeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikian. Ya, terima kasih Bu Salma. Silakan Ibu Cinta lanjutkan. Matius pasal 18. Bisa dibuka mic-nya, Bu Cinta? Enggak, belum kedengaran suaranya Bu Cinta. Mungkin mic-nya masih rusak. Silakan Pak Agus bisa. Tes. Pak Agus. Sudah bisa? Ya. Oh, udah. Oke, bisa. Siap. Sudah ya. Iya nih Ya. trouble ini saya belum servis. Ya, Ya. terima kasih. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antara sesat, saya ulangi, bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata.
Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembicaraan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Sarma dan Ibu Cinta. Kita akan melanjutkan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Rehabiam. Silakan Pastor Paul. Ya, oke, kita tampilkan tadi yang di dalam Matius 18. Ini tadi. Ayat 33 ya. Matius 18. Ayat 33. Oh, jangan 28 saja, 28 saja. Mulai 28 dulu ya. 28 nanti kita baru masuk 33. Dua 28 dan 33 ya.
Ya, haleluya. Hari ini judulnya Kelingking. Oh, kok kelingking? Kelingking Rehabeam, saudara ya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu disclaimer ya. Tadi Bro Welly ada ini ya, mengingatkan saya. Kemarin itu saya sebut Rehabeam anaknya Putri Firaun itu ya. Sehingga nggak bisa masuk ke dalam bait suci. Nah, bukan saudara ya, saya itu pasti kemarin ceplosan ngomong itu kayak yang dulu saya ditanyain kok istrinya Yakub Ribka, saya sebut Rachel ya. Di awal saya sebut Rahel terus sampai terakhir saya sebutnya Ribka terus. Biasa saudara ya ini. Saya kalau udah nama begitu campur aduk semua bisa lupa nama orang bisa lupa saudara ya. Untung nggak inget nama istri saudara ya. Nggak lupa namanya istri. Ditanya istrimu namanya siapa ya. Haleluya. Jadi kalau nama memang sulit sulit ini ya, sulit nama-nama itu. Ini saya memang sedang dari dulu ya dikritik sama anak. Kamu kalau nama-nama orang sebut-sebut sembarangan. Ya jadi Rehabeam ini anaknya Putri Amon, saudara ya. Nah, tapi itu nggak boleh ya, karena apalagi ya orang Amon ini malah sama sekali nggak boleh, saudara ya. Kalau ini apa namanya, kalau dia anaknya Firaun masih boleh, saudara ya. Tapi kalau anaknya Amon nggak boleh, udah jelas nggak boleh, saudara ya. Masuk ke bait Allah, saudara ya, nggak boleh ya. Kalau anak karena dianggap itu tadi ya, sehingga memang kacau sekali. Dan suksesinya dari Salomo ke Rehabeam memang bukan ditunjuk oleh Salomo sendiri, saudara ya. Dalam Alkitab tidak lagi mencatat bahwa Salomo dari 700 istri dengan 300 guntingnya tidak disebutkan bahwa dia punya anak laki-laki lain. Sebetulnya punya banyak, saudara ya, kalau di dalam tradisi. Tetapi dia tidak sebutkan, cuma tiba-tiba Rehabeam menjadi raja, dah begitu aja, saudara ya. Artinya apa? Artinya dia menjadi raja bukan karena proses legalitas yang benar, saudara ya. Jadi tiba-tiba jadi raja begitu aja, saudara ya. Karena memang dari 1000 wanitanya Salomo ini, ya hampir tidak pernah disebutkan bahwa Salomo punya istri orang Yahudi, saudara, sesama orang Israel lagi. Ya, tetapi yang dipuji-puji oleh si Bathsheba ini adalah Putri Firaun ya, di dalam tradisi Yahudi itu mencatat demikian. Jadi yang dalam Amsal 31 adalah Putri Firaun yang baik. Tapi anehnya kenapa nggak anaknya Putri Firaun nggak disebutkan punya anak, dan Rehabeam pun hanya disebutkan sebagai anaknya orang Amon namanya Naamah, saudara ya. Dan hanya tradisi yang mencatat bahwa bapaknya si Naamah ini adalah raja orang Amon, saudara ya. Tapi tidak disebutkan di dalam Alkitab, hanya di dalam tradisi saja. Nah, tetapi yang unik, saudara, dari cerita si Rehabeam ini ya, saudara, selain tadi bahwa beberapa tradisi menuliskan bahwa ini bukan suksesi kepemimpinan yang legal, saudara ya. Tetapi ada sesuatu, karena Alkitab tidak lagi mencatat lagi nama anak-anaknya Salomon ini, ya. Dan Alkitab hanya mencatat Salomo punya 2 anak wanita, ya, saudara ya. Tapi nggak sebutkan, masa dari 1000 isinya itu dia nggak punya anak laki-laki satu pun, cuma satu aja si Rehabeam. Nah, itu yang membuat yang sebagai dasar bahwa Rehabeam ini mengambil alih tahta ayahnya itu dengan ilegal, saudara ya. Nah, kemudian di situ di dalam cerita Rehabeam ini ya dikatakan bahwa Rehabeam nggak mau dengar tuh nasihat dari para sekutu ayahnya. Tidak mau mendengar nasihat dari orang-orang bijak, orang-orang tua yang bersama dengan ayahnya memerintah membangun kerajaan Israel. Bahkan dia dengar ke teman-temannya. Ya, dia hanya mendengarkan teman-temannya bagaimana dia harus meresponi permintaan orang-orang Israel. Ya, saudara lihat ya. Bagaimana ia harus meresponi permintaan Israel untuk meringankan beban.
Ya, karena di zaman Salomo, ya, orang-orang Yahudi itu dipungut pajak yang cukup tinggi untuk melakukan pembangunan bait suci dan pembangunan seluruh Israel, saudara. Karena di zaman Salomo itu semua dibangun, ya, segala macam itu dibuat, pembangunan yang luar, infrastruktur yang luar biasa, semua itu di zaman Salomo. Kalau Anda baca semua itu, ya, infrastruktur semua, ya, itu semua di zamannya Salomo. Tetapi kemudian karena pajak yang terlalu tinggi dan memang ada hasilnya, kemudian setelah selesai dengan pembangunan itu, maka rakyat meminta keringanan, saudara, ya, keringanan pajak. Namun apa jawabnya anaknya Salomo, saudara? Kelingkingku lebih besar daripada pinggang. Maksudnya apa, saudara? Ya, maksudnya adalah dia itu orang yang lebih berkuasa. Ya, orang kan kalau tulang pinggulnya, kalau pinggangnya patah kan sudah lemas, sudah lumpuh. Artinya pinggang itu kekuatannya manusia. Nah, jari yang lemah ini lebih kuat. Karena memang di zaman itu adalah puncak kejayaannya orang Israel. Tidak ada orang satupun yang menyangka bahwa Israel bisa bubar begitu aja, saudara. Tidak ada satupun orang di dunia yang menyangka bahwa Israel bisa bubar begitu saja. Tanpa perang, loh, saudara. Tanpa perang. Saudara, yang seperti ini, saudara ingat apa, saudara? Roma, ya. Orang-orang Roma ini adalah bangsa yang luar biasa besar, saudara. Tiba-tiba orang Roma ini, ya, kejayaan bangsa Roma ini kan tiba-tiba sirna saja begitu, saudara. Ya, tiba-tiba sirna begitu saja. Tanpa perang, loh, saudara. Tiba-tiba sirna begitu saja. Makanya akhirnya bisa ditaklukkan sama Bizantin, ditaklukkan sama Ottoman Turki, ya. Tapi itu tiba-tiba sirna begitu, tiba-tiba melemah begitu aja, saudara. Nah, kita tidak akan bicara secara itu. Tapi saya lagi cerita bahwa bisa, saudara, ya. Kalau Roma melemah itu melalui proses degradasi selama ratusan tahun, saudara. Tetapi kerajaannya Salomo ini yang begitu di puncak kejayaannya, di puncak kekuatannya dia, bisa tiba-tiba bubar, saudara, dalam sekejap. Hanya gara-gara pajak. Ya, demo pajak, ya, masyarakat melakukan demonstrasi pajak, ya, saudara, ya. People power, nah itu ya, bilang people power, demonstrasi, gara-gara minta pengurangan pajak, ya kan? Maka akhirnya mereka mau perang, tetapi nanti besok kita belajar, ya, tentang bagaimana mereka prosesnya itu, ya. Singkat cerita, saudara, ya, singkat cerita. Nah, Rehabeam ini, ya, dia berpikir, ya, mengapa dia bisa berpikir? Nah, ini, saudara, ini menarik. Mengapa dia bisa berpikir bahwa kelingkingnya lebih hebat daripada, lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa daripada pinggang ayahnya, saudara? Karena dia tidak membangun Israel itu dari nol. Dia cuma terima, ya, dia terima yang baik, tiba-tiba ada, dan tiba-tiba dia mendapat kekuasaan itu, saudara. Tiba-tiba dia mendapatkan kekuasaan itu. Dia mendapatkan anugerah, ya, turun dari langit. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Ya, kita baca di dalam tadi, ya, tetapi ketika hamba itu keluar, nah, yang Matius 18, ya, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, dan ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Wah, ini, saudara, ini, saudara, ya. Ini satu cerita yang luar biasa sekali, ya, membandingkan tadi cerita Rehabeam yang dapat durian runtuh dengan cerita dua orang yang punya hutang, saudara. Saudara, karena hutangnya begitu besar, ya, maka orang ini sampai nggak bisa bayar, udah nyerah, mau diapain lagi? Ya, saudara, saking besarnya hutangnya, mau diapain, mau dibayar sampai 1000 tahun juga nggak sanggup tuh. Lalu bagaimana? Si raja, waduh, kamu bayarnya kapan tuh, caranya begitu?
Katanya si raja ini kan, bayarnya kapan? Kamu bayarnya pakai apa kamu? Ya, udahlah. Caranya gimana? Saking besarnya hutangnya. Ya diampuni, udah nggak bisa lagi, mau diapain? Cuma bisa dihapus. Hutang yang begitu besar, saking besarnya hutang, nggak bisa diapa-apain, saudara. Ya dihapus. Hutang yang terlalu besar itu cuma bisa dihapus. Dicicil gimana cara mencicilnya? Tetapi tidak semua orang bisa menerima anugerah itu, saudara. Tidak semua orang ya bisa mengerti bahwa ketika hutangnya dihapus, bukan berarti dia itu berharga, saudara. Bukan berarti dia itu berjasa. Bukan berarti itu dia hebat. Ketika seorang hutangnya dihapus, saking kamu udah jadi pecundangnya, saudara. Saking kamu itu udah loser banget. Kamu itu sudah sama, saudara ya. Orang yang menerima kekuasaan langsung begitu saja, bukan berarti dia itu hebat, saudara ya. Orang-orang yang berhasil langsung berhasil, bukan berarti dia hebat. Orang yang terlahir dari keluarga kaya, dari keluarga yang berada, dari dengan segala fasilitas, bukan berarti dia hebat. Kita banyak sekali melihat di dalam dunia ini, ya, mata kita silau dengan gemerlap, ya. Orang yang sudah yang masih muda sudah pangkatnya kolonel, wah ini masih umur 35, pangkatnya udah kolonel nih. Ya, bukan berarti dia hebat, saudara ya. Bukan dia hebat. Karena dia mulainya udah dari tengah. Udah masuk akademi dulu kan, dari akademi. Yang satu ya umurnya 45 baru bisa jadi kolonel, saudara. Karena dia mulainya dari prajurit, saudara. Yang satu mulainya dari perwira, satu mulai dari prajurit. Bukan berarti dia hebat. Orang yang sudah masih muda sudah ada judulnya apa? Sukses di usia muda, begitu ya. Ya, banyak orang-orang di usia muda itu sudah sukses. Bukan berarti dia hebat, saudara. Bukan berarti dia hebat. Ada yang lebih penting, saudara, daripada sekedar itu, yaitu apa? Proses. Ada hukum proses, saudara. Orang-orang mengabaikan hukum proses, dan orang-orang yang mengabaikan hukum proses ini, maka dia akan, apa saudara? Dia akan menyepelekan. Dia menganggap tinggi dirinya, dia akan mulai kehilangan keseimbangan. Mengapa? Ya karena dia dinaikkan dengan cepat. Dia tidak bangun fondasi itu satu tahap demi tahap. Nah, kalau Anda melihat di dalam Matius 18 ini dimulai dari apa, saudara? Bagaimana menjadi hamba yang paling rendah supaya Anda bisa mencapai yang tinggi. Bagaimana Anda harus merendahkan dirimu supaya Anda bisa ditinggikan. Karena tidak ada orang yang langsung terima jadi begitu saja. Bahkan siapapun, saudara. Dia nggak langsung naik, langsung berhasil. Siapapun, Abraham pun, saudara, dia mulai dari bawah, saudara. Semua yang memulai dari bawah, Anda lihat di dalam Alkitab ya. Semua orang yang mulai dari bawah, dia punya fondasi yang kuat. Kalau Saul, langsung gedebuk, saudara. Dia anak orang kaya, bapaknya Saul ini seorang pimpinan Sanhedrin ya, bapaknya Raja Saul ini ya, adalah seorang pimpinan Sanhedrin, saudara. Zaman itu belum istilahnya Sanhedrin ya, tapi setara dengan Sanhedrin ya, di dalam Talmud ditulis ya, bapaknya Saul ini pimpinan Sanhedrin. Dia terima gedebuk, saudara, tiba-tiba dia jadi pemimpin Israel, jadi Raja Israel. Maka dia tidak punya fondasi yang kuat. Ya, begitu dia naik ya jatuh. Salomo bagaimana? Sama, saudara ya. Salomo pun tidak punya fondasi yang kuat. Ya, Tuhan mau kasih nama Salomo itu Yedidah, artinya yang dikasih Allah. Tapi Daud langsung mikir, jangan kalau dikasih Allah, dikejar-kejar mertua, dikejar-kejar sama beruang, dikejar-kejar singa, dikejar-kejar serigala. Kasih nama Salom saja, yang damai-damai, Salomo saja, Shalom. Damai sajalah, yang hidupnya enak-enak saja. Makanya di akhir hidupnya Salomo juga kejeblos, saudara. Ya,
Padahal dikatakan dia orang yang sangat bijaksana, ia tetap kejeblos. Karena dia tidak bangun dari dasar dengan kuat. Tidak ada proses yang keras. Daud prosesnya keras sekali, saudara. Abraham prosesnya keras sekali. Ishak bagaimana Ishak, saudara? Oh, proses, saudara ya. Dia walaupun anak orang kaya, Ishak ini kan orang tinggal mewarisi harta orang tuanya. Tetapi sebelum dia menjadi pemimpin, dia diproses sama Tuhan. Sumurnya ditutup 10 kali. Sumur, Pak. Anda belum tahu cara bangun sumur orang sana, saudara ya. Bangun sumur itu kayak bikin gedung 100 lantai, saudara ya. Itu pusing mereka itu kalau bangun sumur itu ya. Bangun satu lubang yang besar sekali, belum tentu lubangnya besar sekali, 30 meter, bisa kali 30 meter, saudara. Supaya mereka bisa masuk ke dalam, dan supaya pasirnya itu jangan ngeluruk lagi kan. Makanya harus bangunnya lebar sekali. Itu kayak bangun gedung kayak bangun gedung pencakar langit itu, saudara. Kalau bikin sumur di padang gurun itu. 10 kali, saudara. Sumurnya itu ditutup sama orang-orang Filistin. 10 kali, bayangin. Proses, saudara, dihajar. Yakub diproses. Musa diproses. Apalagi Musa, saudara, yang ngeri lagi prosesnya. Semua diproses, saudara. Rehabeam enggak. Ya, Salomo tidak. Rehabeam apalagi, saudara ya. Apalagi Rehabeam. Dia langsung terima. Makanya dia berpikir dia hebat. Dia berpikir dia hebat. Karena sekelilingnya selalu bilang kamu hebat. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu mau jadi paling hebat, kamu kudu paling rendah dulu. Kan simpel cerita itu kan. Kalau kamu mau jadi paling hebat, kamu harus paling rendah dulu. Nah itu, saudara, hukum proses itu yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 18 itu ya. Lalu Tuhan Yesus juga cerita, saudara ya, bagaimana bagaimana orang ini, ada orang yang hutangnya begitu besar, langsung diampuni. Tapi kemudian orang yang begitu besar hutang ini kan langsung diampuni. Lalu dia ketemu sama temennya yang hutangnya sangat kecil, saudara ya. Dicekik sama dia langsung. Apa yang salah, saudara ya? Coba Anda baru terima anugerah, lalu Anda keluar, kan Anda lagi happy kan sebenarnya kan? Sebenarnya kan ini adalah cerita yang kalau Anda tidak hidup di dalamnya, ya, masuk gitu toh Pak. Saya hidup di dalamnya, saudara ya. Iya, saudara. Banyak orang, ya, dia tidak merasakan bagaimana dia harus menderita dalam sebuah proses, maka dia akan mengabaikan, saudara. Dia akan menyepelekan apa yang dia punya. Saya sering ngomong sama anak saya, jangan iri kalau temanmu berhasil di usia muda. Kamu tetap tenang, jujur, nikmati prosesnya dalam kejujuran dan kerendahan hati. Dan kamu jangan kepengin sekalipun, jangan pernah kepengin berhasil di usia muda. Biasa aja, tenang saja. Nikmati saja prosesnya, nggak usah kepengin, jalanin, nanti jadi. Banyak kali orang yang mendapatkan itu dengan cuma-cuma, tiba-tiba naik, jatuhnya luar biasa, dan dia nggak bisa bangun, dan jatuh, bangun, dan dia tidak tahu bagaimana untuk naik ke atas, saudara. Karena dia selama naik ke atas, itu adalah semua pemberian. Bukan anugerah dari Tuhan ya, tapi pemberian dari orang karena dia punya channel-channel. Makanya orang-orang seperti ini biasanya juga tidak menghargai hatinya orang, saudara. Dan itu saya banyak ketemu ya. Saya dulu di Jakarta, saya kerja di perusahaan yang besar, saudara ya. Kebetulan saya mulai dari bawah, ya saudara ya. Saya mulai dari bawah. Tetapi karir saya cepat sekali. Nah, saya juga adalah orang yang cenderung tidak menghargai. Itu tadi ya, saya begitu naik cepat sekali, saya udah ada bentrok, ya saya tinggal. Dan saya banyak ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu biasanya hidupnya nggak stabil, saudara. Hidupnya, uangnya mungkin stabil ya, tetapi kehidupan dia nggak stabil, saudara. Kehidupannya dia. Karena dia tidak tahu yang namanya proses, dia tidak tahu yang namanya apa itu fondasi. Ya,
Nah sama, kenapa sih Tuhan nggak ngampuni aja manusia, langsung diampuni aja begitu? Ya, kenapa sih harus ada yang menderita, harus ada Yesus? Oh, tadi kan kalau orang Islam bilang tadi si si Rehabeam ini kan anaknya perempuan Amon. Amon ini penyembah dewa Molok. Dewa Molok ini kan dewa yang meminta umatnya untuk mempersembahkan tumbal, ya kan. Wah, ini Yesus ini dipersembahkan kepada dewa Molok nih. Nah itu tafsir yang sangat kuculuk, saudara, yang sangat bodoh. Nggak ada hubungannya. Tetapi mengapa Yesus harus menderita, dan penderitaan itu harus diceritakan? Nah, itulah prosesnya, saudara. Saudara, Paulus berkali-kali mengingatkan, ya. Coba tolong buka ayat 3-3-nya di ini Pak Yuda, ayat 3-3-nya tadi ya. Ya, kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar, dan kamu dibeli dengan darah yang mahal. Sehingga kalau kamu diberi pengampunan, maka kamu harus memberikan pengampunan. Karena yang kamu dibeli itu bukan cuma ujuk-ujuk kamu lah, karena surga ini terlalu banyak pengampunan, ya. Nah, udah dihapus saja. Maunya kan begitu, kalau Allah Maha Kuasa dosamu dihapus saja. Maunya kan begitu orang Islam kan, kalau memang Tuhan Maha Kuasa kenapa dihapus saja, dosanya langsung dihapus saja, selesai. Nah ya sama, saudara ya. Kalau dosamu katanya Allah Maha Pengampun, kenapa kalau ngampuni saja? Lalu orang yang terluka bagaimana? Lalu orang yang disakiti semua penasaran, saudara. Nah itu, saudara ya. Tahu nggak ada yang namanya proses? Kalau Anda bunuh orang, ya, Anda bawa narkoba, ketangkap polisi, lalu tiba-tiba, Pak, saya anaknya itu, Pak, udah langsung dilepas begitu aja, saudara. Terus ada orang yang lihat, walaupun dia bukan korbannya, saudara, jengkel nggak, saudara? Walaupun dia bukan korbannya loh, saudara. Anda lihat Yusuf Manubulu di penjara, anak Batak di penjara, Alvin di penjara, semua orang-orang di penjara itu tanpa pengadilan yang adil. Apakah yang menderita saya, saudara? Enggak. Saya bebas merdeka di sini, emang kalian bisa tangkap saya. Tetapi saya yang lihat, lah itu kain nama kenapa nggak di penjara, Pak? Itu Ma'ruf Amin, Yusuf Kalla kenapa nggak di penjara itu? Itu kenapa sih Somad nggak di penjara? Yang lihat saya jengkel, saudara. Mereka bikin salah, cuman ya udah dimaafkan saja, begitu saja kan. Ma'ruf Amin, Yusuf Kalla, Kainama, Somad, kan cuman begitu saja. Ya sudah, tanda tangan materai, nggak akan melakukan sekali lagi. Kan cuma gitu doang, saudara. Lalu bagaimana dengan Ahok? Kita yang nonton saja jengkel, saudara. Kita yang nonton jengkel. Apakah saya menderita? Enggak, saudara. Saya bebas merdeka di Belanda. Makanya saya teriak-teriak dari sini, ngoceh-ngoceh. Ya kan? Apalagi ini, saudara. Kamu langsung diampuni begitu saja. Nah, si orang ini yang diampuni, dia pikir si raja ini kebanyakan duit, saudara. Makanya, waktu dia diampuni, dia happy-happy. Hore, aku diampuni, aku dosanya ditebus. Tapi kan keluar dari situ dia nggak punya duit. Dia ngelihat temennya. Utangnya uang nggak seberapa loh, dicekek. Semua orang akan melakukan sama, Anda pun akan sama. Jangan nggak percaya saya, saudara. Siapa di sini yang baru dihapus utangnya sama bank? Siapa yang di sini pernah dihapus utangnya, saudara? Saya banyak lihat orang-orang seperti ini, saudara ya. Banyak orang baru menang lotre, dia baru menang lotre, atau dia baru dapat rezeki yang banyak, saudara ya. Terus ada orang yang berutang sama dia. Tetap digarap sama dia, saudara. Bodoh, nggak digarap gimana sih? Itu dagang, Pak. Ya itulah hukum, Pak. Ya kalau saya dapat keberuntungan, dia kan bukan buat dia, Pak, keberuntungan buat saya. Terus dia tetap kejar, semua orang akan melakukan yang sama. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus ini, kalau Anda nggak ngerti ini absurd. Cuman Anda amin-amin aja kan selama ini kan. Anda kan nggak itu. Coba kalau Anda renungkan lagi, Anda cerita sama orang dagang, saudara. Orang dagangnya kan melakukan hal yang sama seperti orang yang nyekek temennya ini, saudara. Semua orang yang normal akan begitu, saudara. Ya, semua orang normal. Ngerti nggak yang saya maksud, saudara? Saya pernah masuk di dalam wilayah ini ya, saudara. Debt collector apa, saudara. Saya ngerti.
Nggak mungkin Anda baru punya utang ya 5 miliar misalnya, terus tiba-tiba Anda diampunin, terus Anda ada orang utang sama Anda, tetap ditagih sama Anda, gimana sih? Walaupun Anda menang perkara nih, diampuni itu maksudnya Anda menang perkara nih ya. Dan sidang bilang, ya Anda baru ya sidang Anda menang, judes, wah top nih, ya kan? Walaupun itu kasusnya Anda harusnya masuk penjara, tapi Anda menang di sidang nih, lolos nih, seneng kan? Kan Anda udah nggak perlu bayar lagi, saudara. Walaupun itu 4 miliar, 10 miliar, 100, apalagi saudara, begitu menang sidang, apalagi saudara. Lalu Anda ketemu sama orang, saudara. Orang itu utang sama Anda. Tetap ditagih lah. Waras itu begitu, saudara ya. Itu waras. Ini cerita yang real ya, yang sebenarnya terjadi. Ya, tolong ditampilkan, tolong dicarikan ayatnya. Kamu telah lunas, kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Ayatnya di mana tuh? Ini bagus sekali, saudara ya. Ada di mana itu? 1 Korintus 7 ayat 23. Atau 1 Korintus 6, 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20 saja. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita tolong ditampilkan. Nah, saudara, sama saudara ya yang terjadi. Orang ini ya adalah diputihkan dosanya. Dia keluar, ya dia cekek orang yang masih utang sama dia. Kamu bayar kapan? Nggak mungkin dia akan lepaskan, saudara. Itu yang normal itu begitu. Tetapi kali ini Yesus sedang cerita, saudara. Ya, seharusnya ya bahwa dia itu kalau kamu sudah diampuni ya kamu dilepas. Tapi naluri manusia nggak bisa begitu, saudara. Ya, itulah sebabnya Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ini utang yang dihapus. Gimana nih ayatnya? Boleh tampilkan nggak nih? Mana nih yang ini? Tersign out ya Pak Yuda ya? Boleh ada yang bisa tampilkan? 1 Korintus 6 ayat 20. Mana nih Pak? Ada bisa tampilkan, kita baca dulu nih terakhir. 1 Korintus 6 ayat 20. Mana nih Pak Yuda nih? Oh, tersign out ya Pak Yuda ya. Pak Mulia bisa tolong tampilkan? Mana nih ayatnya nih? Hilang. Siapa bisa tampilkan? Tes suara saya kedengeran kan? Iya, bagus. Ya, bisa tolong tampilkan ayatnya enggak ini? 1 Korintus 6 ayat 20. Pak Mulia bisa, Pak Mulia? Soalnya saya nggak bawa iPad ke atas ini, saya nggak bawa naik iPad. Saya tampilkan ya. Iya boleh, Ya. ya terima kasih Bro Weli. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya ini penting ya saudara ya. Ini Pak Yuda tersign out rupanya nih. 1, minta tolong dikasih warna Bro Weli. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Ya. Oh bukan ya, sorry kok bacanya kok ini saya salah ya. Saya ayatnya salah. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Dibeli dengan harga mahal. Dengan harga mahal. Sorry ya. Ada di mana itu? 1 Korintus 23. Wah, salah lihat saya. Tadi benar yang pertama tadi saya bilang ya. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Kamu telah dibeli. Loh kok ayatnya 1 Korintus 7 ayat 23. Ya, itu dalam ini ya, 1 Korintus
7 ayat 23. Nah, sebetulnya itu bahasa aslinya itu ada kata tims ya. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Sebetulnya ada kamu telah dibeli price full ya. Kamu itu berharga banget. Nah, gitu ya saudara. Harusnya ada artinya. Jadi saudara, ya kembali ya. Terima kasih Bro Weli. Jadi saudara, sebenarnya kita semua, ayatnya tetap ditampilkan tadi 1 Korintus 7:23 ya. Jadi saudara, kita semua sudah dibeli dengan sebuah proses, dengan darah Yesus saudara, darah Yesus yang mahal. Lalu kita nggak ngerti ada proses yang mahal ini saudara. Kita nggak menyadari ada proses yang mahal ini. Makanya Anda banyak menyia-nyiakan keselamatanmu. Mengapa orang dia mudah sekali jatuh dalam dosa? Seharusnya kalau kita sudah lahir baru, kita tidak berdosa lagi. Karena Anda belum lahir baru. Anda lahir dari air, tapi Anda tidak lahir dari roh. Rohmu belum diperbarui, belum dibuka. Kamu belum mengerti kalau kamu dibeli dengan harga yang mahal. Pak, tapi saya nangis ya Pak kalau perjamuan suci ingat pengorbanan Yesus. Iya, karena kamu nonton film sedih. Karena kamu mengimajinasikan hal yang sedih. Tapi itu tidak merasuk sampai ke sel tubuhmu bahwa hargamu dibeli itu dengan mahal sekali. Sehingga kamu nggak ngerti betapa berharganya keselamatanmu. Ya, kamu tidak mengerti dari dasar. Nah, itu saudara ya. Kamu tidak diperkenalkan dari dasar. Kamu tidak ada kerendahan hati di situ. Sehingga kita menjadi pecundang. Kita diampuni, tapi ada orang salah sama kita, kita hajar. Kita nggak bisa ngampuni orang yang bikin salah sama kita. Padahal kita sudah diampuni, katanya. Karena Anda tidak menyadari, Anda pikir, ya semua dapat pengampunan, coba siapa? Semua dapat kok, saya juga dapat dong. Kalau ada dibagi gratis, coba ada pembagian iPhone gratis di sekolah. Ya, misalnya Anda di sekolah nih ya, di sekolah anakmu dapat iPhone gratis. Nah, jumlah pelajarnya ada 20 dalam satu kelas. Tiba-tiba ya, yang dapat iPhone gratis itu cuman 15 orang. iPhone gratis loh saudara ya. Dapat iPhone gratis, satu kelas 20 saudara. Tiba-tiba yang dapat cuma 15. Yang 5 kan bilang apa saudara? Marah nggak saudara? Marah. Jangan ngomong nggak marah, bohong saudara. Itu sifat manusia. Kok saya nggak dapat? Kok saya protes saudara? Oh ini kan hak kita untuk dapat. Siapa bilang gundulmu peang? Mana ada perjanjian kamu dapat iPhone gratis? Oh tiba-tiba ada dapat bonusan iPhone semua ya dibilang kita akan mendapat iPhone gratis. Satu kelas 20 orang, tapi nggak tahu yang dapat cuma 5. Ya 5 pasti marah, yang dapat cuma 15. Dia nggak ngerti kata gratis ini, gratis, saudara. Kamu kan nggak perlu bayar apa-apa, kamu nggak bisa nuntut apa-apa, ini gratis kok. Ya tapi kenapa saya nggak dapat? Yang tiba-tiba kamu punya satu tuntutan, kamu nggak tahu diri kalau itu gratis. Anda pikir Anda juga punya hak untuk mendapat iPhone gratis itu. Sama dengan keselamatan, Anda pikir Anda berhak atas keselamatan itu. Anda nggak ngerti kalau Anda itu tidak berhak sebetulnya atas keselamatan itu. Anda nggak berhak, makanya orang Islam berpikirnya seperti itu, makanya mereka nggak mau tobat, saudara. Nggak ngerti, mereka menghina. Mereka pikir keselamatan itu semurah itu, saudara. Mereka pikir keselamatan itu murahan begitu. Nah itu yang ditangkap sama orang-orang Islam ini. Nangkap nggak, saudara? Makanya mereka nggak ngerti, mereka tidak bisa menerima apa itu yang namanya harganya, kalau apa itu penebusan. Ya, dia tidak mengerti apa itu penebusan. Dia pikir murahan, dapat gratisan semua. Kalau gitu kita berzina lagi yuk. Kalau gitu semua orang masuk. Mereka pikir seperti itu. Dan memang itu yang dilakukan oleh orang Kristen.
ya sudah menerima keselamatan, sudah menerima, katanya menerima Yesus, tetapi dia bikin dosa lagi kan diampuni. Kan diampuni kan? Nah, demikian juga dengan si orang ini. Dia pikir, dia kasih pengampunan, enak-enak aja saudara. Dia nggak ngerti itu, dia dikasih pengampunan itu. Begitu ada orang bikin salah sama dia, dicekek saudara. Dia pikir itu haknya dia. Rehabeam dia berpikir itu haknya dia mendapat tahta, saudara. Enggak, saudara. Itu tahta dia dengan berdarah-darah para rakyatnya. Dia pikir dia punya hak atas tahta. Makanya kata-katanya apa, saudara? Kata-kata waktu mereka tinggalkan. Oh, satu lagi deh ya, terakhir ini. Sorry Pak Apeng ya, kita mulur 5 menit. Satu lagi ya, di dalam 2 Tawarik. Tadi ya, kata-katanya bagus sekali, saudara, dalam 2 Tawarik. Yang ke-10 tadi ya. Nah ini ya ayat yang ke-16. Minta tolong sama Bro Weli tadi ya, share screen ya. Atau ya Bro Weli, ada 2 Tawarik 10 ayat ke-16. 2 Tawarik 10 ayat 16. Bagian apakah kita dapat dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Tinggal. Dia pikir dia punya hak atas tahta bapaknya, saudara. Kan bener ini orang, saudara ya. Dia nggak tahu semua orang punya hak atas tahta itu. Cuman mereka berikan kepada anaknya Isai, keturunannya, anaknya Daud, keturunan Isai. Dia pikir kamu punya hak atas keselamatanmu. Ya. Tetapi sebenarnya kamu tidak punya hak atas itu, saudara. Itu diberikan bukan karena murahan. Dan kamu tidak menghargai keselamatan itu dalam hidupmu. Nah, apakah Anda menghargai keselamatan? Sadar enggak kalau Anda dibeli dengan harga yang mahal, sehingga Allah harus menjadi manusia dan darahnya sendiri yang tercurah bagimu? Enggak nyadar, nyatanya masih bikin dosa, kan kita lemah. Bohong. Kalau Anda mengerti itu, 1 Yohanes 3 ayat 9, orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Orang yang lahir dari Allah tidak akan berdosa lagi, saudara.